Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fatihatus Syahidah. Kali ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Sebelum saya mulai, jangan lupa teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu agar saya lebih semangat untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Ada beberapa kaidah atau ciri kebahasaan teks eksposisi, antara lain kata teknis, konjungsi kausalitas, konjungsi temporal, konjungsi perbandingan, konjungsi pertentangan, kata kerja mental, kata rujukan, dan kata persuasif. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, menggunakan kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan masalah utama atau topik yang dibahasnya. Kata atau istilah teknis adalah kata atau istilah yang memiliki artian khusus yang terkait dengan bidang atau keahlian tertentu. Jadi, kata yang hanya digunakan pada bidang atau ranah tertentu saja. Misalnya, kata teknis yang berkaitan dengan bidang bahasa. Contohnya ragam baku, kaidah bahasa, bahasa asing. Kata teknis yang berkaitan dengan bidang kesehatan, misalnya ada kata termometer demam berdarah. Nah, kata termometer atau demam berdarah ini kan hanya kita temukan di bidang kesehatan, tidak mungkin di bidang lainnya menggunakan kata-kata tersebut. Kaidah yang kedua, menggunakan konjungsi kausalitas, yaitu kata hubung yang menunjukkan hubungan penyebaban untuk menyatakan sesuatu yang argumentatif, atau bisa kita sebut juga dengan kata hubung yang menunjukkan sebab akibat. Contohnya, kata jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Contoh di kalimatnya, pembelajaran masih dilaksanakan secara daring karena pandemi COVID-19 belum usai. Di sini kita bisa melihat adanya hubungan sebab akibatnya. Sebabnya pandemi COVID-19 belum usai, akibatnya pembelajaran masih dilaksanakan secara daring. Contoh kalimat yang kedua, kasus COVID-19 masih belum menurun. Oleh karena itu, pembelajaran masih dilaksanakan secara daring. Kalau kita lihat, informasi di kalimat yang pertama dan kedua itu sama, tetapi penggunaannya berbeda. Kalau konjungsi karena itu merupakan konjungsi intrakalimat, dia letaknya pasti di tengah-tengah kalimat. Tetapi kalau oleh karena itu, dia konjungsi antar kalimat, menghubungkan kalimat satu dan kalimat dua. Jadi posisinya pasti di awal kalimat. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang menunjukkan waktu. Contohnya, sebelum, sesudah, setelah, kemudian, lalu, pada akhirnya. Contoh di kalimatnya, sebelum menuntut hak, alangkah lebih baiknya kita melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Jadi konjungsi temporal yang digunakan di kalimat ini adalah kata sebelum. Yang keempat, menggunakan konjungsi perbandingan, yaitu kata hubung yang berfungsi untuk membandingkan dua hal tertentu. Contoh konjungsi perbandingan antara lain sebagaimana, seperti, bagai, bagaikan, seakan-akan, ibarat, daripada. Contoh kalimatnya, kecantikan Yasmin bagaikan bunga mawar yang sedang berkah indah. Nah, yang diperbandingkan di sini adalah kecantikan Yasmin dan bunga mawar yang sedang berkah indah. Contoh yang kedua, baginya lebih baik berlelah-lelah dalam belajar daripada hidup sengsara di kemudian hari. Nah, yang dibandingkan di sini adalah lelah belajar saat ini dan hidup sengsara di kemudian hari. Yang kelima, menggunakan konjungsi pertentangan, yaitu kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat sederajat tetapi mempertentangkan kedua bagiannya. Contoh konjungsi pertentangan antara lain tetapi, melainkan, padahal, namun, akan tetapi. Contohnya, Bu Iva telah mengajari siswa tata cara menghubungi guru melalui WA, tetapi masih saja ada siswa yang tidak sopan saat WA gurunya. Jadi di sini ada dua hal yang dipertentangkan ya, ada dua hal yang berkebalikan, yaitu
Bu Iva telah mengajari siswa cara menghubungi guru melalui WA, tetapi kenyataannya masih saja ada siswa yang tidak sopan saat WA gurunya. Kalimat yang kedua, Bu Iva telah mengajari siswa tata cara menghubungi guru melalui WA. Akan tetapi, masih saja ada siswa yang tidak sopan saat WA gurunya. Nah, dua kalimat ini informasinya sama, tetapi konjungsi yang digunakan berbeda. Tetapi merupakan konjungsi intra kalimat yang letaknya pasti di tengah-tengah kalimat. Kalau konjungsi akan tetapi, dia merupakan konjungsi antar kalimat yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang kedua. Jadi, posisinya pasti di awal kalimat. Yang keenam, menggunakan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran. Kata kerja mental juga dapat diartikan sebagai kata kerja yang mengekspresikan respons atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Jadi, kata kerja yang menunjukkan aktivitas pikiran, ada di dalam pikiran. Kegiatannya tidak dapat kita lihat secara langsung dengan mata. Contoh kata kerja mental antara lain memperhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, berkeyakinan, berpikir, memperkirakan, mengagumi, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Contoh kalimatnya, mereka memperhatikan penjelasan guru dengan seksama. Nah, aktivitas memperhatikan itu kan tidak ada wujud kegiatannya yang bisa kita lihat secara langsung. Yang tahu ya hanya orang yang melakukan kegiatan itu, yang memperhatikan itu. Yang ketujuh, menggunakan kata rujukan, yaitu kata yang digunakan untuk mengacu kepada suatu hal atau untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Nah, ragam atau jenis kata rujukan itu ada 3. Yang pertama, kata rujukan benda atau suatu hal. Contohnya, kata ini, itu, tersebut. Contoh kalimatnya, kemarin saya membaca novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini merupakan salah satu novel terbaik yang pernah dijadikan film. Nah, kata rujukan yang digunakan adalah ini. Kata ini merujuk atau mengacu pada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, yang kedua adalah kata rujukan orang. Contohnya, dia, ia, mereka, beliau. Contoh kalimatnya, Najma merupakan anak yang rajin. Dia selalu mengerjakan tugas dari guru tepat waktu. Nah, kata rujukan yang digunakan adalah dia. Dia merujuk atau mengacu pada Najma. Yang ketiga, kata rujukan tempat. Contohnya di sini, di situ, di sana. Contoh kalimatnya, aku tinggal di Brebes, Jawa Tengah. Di sana, aku tinggal bersama keluarga kecilku yang bahagia. Nah, kata rujukan yang digunakan adalah di sana. Di sana merujuk atau mengacu pada Brebes, Jawa Tengah, yang merupakan lokasi atau tempat. Yang kedelapan, menggunakan kata persuasif, yaitu kata yang digunakan untuk membujuk orang lain agar menjadi yakin terhadap hal yang disampaikan. Contoh kata persuasif antara lain, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, seharusnya. Contoh kalimatnya, kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara, harapan masa depan bangsa, seharusnya tidak larut dengan kebiasaan buruk seperti itu. Nah, kata persuasif yang digunakan di sini adalah kata seharusnya. Kata persuasif itu intinya adalah kata yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain atau membujuk orang lain. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like video ini agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.